untuk bersiap-siap dan juga bagi teman-teman yang lainnya yang belum hadir dalam coaching malam ini untuk diajak agar segera hadir pada Zoom meeting kali ini. Dan untuk teman-teman juga bisa mempersiapkan alat tulisnya, mulai dari alat tulis dan juga boleh juga nih untuk berkabar ke teman-teman sesama pasangan ya teman-teman untuk diajak segera join karena kebetulan pemateri kita yang sangat luar biasa sudah membersamai kita pada malam hari ini. Baik, acara pada malam hari ini akan segera kita mulai. Dan izinkan saya selaku moderator untuk membuka acara coaching kedua Duta Inspirasi Batch 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh Duta Inspirasi Batch 4, para fasilitator, dan tidak lupa juga kepada yang terhormat Bapak Nur Frans Wirasakti yang sudah bersamai kami pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan mengadakan coaching kedua Duta Inspirasi Batch 4. Nah, tentunya ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Dengan adanya tema malam hari ini, yaitu peran generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pastinya sudah tidak sabar ya teman-teman, bagaimana nih penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, marilah hari ini aku sebagai moderator ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu nih. Gimana sih kabarnya kalian? Boleh dong diramaikan di dalam kolom chat kali ini. Dan anak aja nih yang udah hadir, biar Pak Frans bisa tahu nih, kalau Duta Inspirasi itu benar-benar hebat dan keren ketika kita ada acara coaching dari coaching dari batch sebelumnya kita juga didatangi oleh narasumber yaitu Pak Frans yang luar biasa. Kita berkesempatan bertemu lagi dengan Pak Frans untuk coaching kedua yaitu bersama batch 4 nih teman-teman. Oke, sudah hadir semuanya nih dan sangat terlihat ya teman-teman antusiasnya yang luar biasa dari batch 4 nih. Semoga kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu tentunya bahagia ya teman-teman. Baik teman-teman, semuanya merupakan salah satu orang pilihan yang berada di Duta Inspirasi Batch 4, mempunyai dan berkesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa mengenai peran generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Bersama narasumber kita malam hari ini adalah yang terhormat Bapak Frans atau nama panjangnya Nur Frans Wirasakti. Kita biasa menyebutnya itu Bapak Frans yang kece keren juga. Aku sebenarnya sering banget yang lihat snapgram dari Bapak Frans sendiri karena benar-benar aktivis. Beliau itu juga sangat menjaga tubuhnya. Kadang aku suka melihat itu Bapak. Terhormat sekali saya melihat Bapak yang sedang bersepeda bersama. Itu keren banget sih. Kadang kalau ada kesempatan kita bisa bertemu secara offline ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, kemudian tentunya kita akan bahas tentang peran generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pasti sudah tidak bersabar ya teman-teman bagaimana penjelasan dari narasumber kita malam hari ini. Sebelum kita memperkenalkan narasumber ini, aku mau ini belum on cam karena aku juga dan Pak Frans mau lihat nih wajah-wajah ceria, antusias yang akan kita sambut pada malam hari ini dan akan menerima materi yang sangat luar biasa dari Pak Frans. Oke, baik teman-teman. Sini saya akan menyapa Pak Frans terlebih dahulu nih. Halo, Assalamualaikum Pak Frans, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Nana. Suara saya kedengaran ya? Baik, sangat terdengar Pak. Oke, sebelumnya bagaimana kabar Pak Frans? Alhamdulillah sehat Mbak Nana, semoga teman-teman Duta Inspirasi 4 juga sehat semua, Mbak Nana juga sehat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk kami ucapkan karena sudah hadir membersamai kita pada coaching kedua Duta Inspirasi Batch 4. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Deviana Laili Ramadhani atau biasa disebut disapa Nana selaku moderator pada sesi kali ini dan saya merupakan fasilitator juga Duta Inspirasi Batch 3 yang akan membersamai teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, tentunya diingatkan kembali kepada teman-teman
semuanya untuk mempersiapkan alat tulisnya, kemudian disimak baik-baik, dan jangan lupa untuk nantinya membuat resume ya teman-teman, karena narasumber kita pada malam hari ini sangat luar biasa antusias dan akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Baik, untuk itu saya akan memberi sedikit intro dulu nih. Sebelum kita masuk ke Pak Frans, yang sudah diketahui malam hari ini kita akan membahas peran generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Yang mana kita sendiri adalah generasi muda nih teman-teman. Nah, mungkin yang penasaran bagaimana sih cara menjadi generasi muda yang berkualitas atau hal-hal yang terkait dengan peran generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Malam ini kita akan kupas tuntas bersama Bapak. Dipersilakan jika ada pertanyaan boleh sekali untuk diajukan kepada Pak Frans nantinya. Oke, baik. Sebelum itu, teman-teman, izinkan saya di sini selaku moderator untuk memperkenalkan narasumber kita malam hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Frans. Beliau adalah atau merupakan staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak pada Republik Indonesia. Dan tidak hanya itu, Pak Frans juga merupakan 50 Pak Frans juga 50 Public Relation pilihan Indonesia tahun 2016. Kemudian Pak Frans juga peraih Gold Honor kepada bidang Humas PR Indonesia pada tahun 2018. Tidak hanya itu, Pak Frans juga merupakan finalis kompetisi penulisan perpajakan tahun 2012 dan juga merupakan kelulusan terbaik di klub tim keempat. Wow, tentunya sangat amat inspiratif ya teman-teman. Luar biasa sekali, dan yang masih antusias boleh meramaikan nih di kolom chat ya teman-teman. Apakah sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang luar biasa dari Pak Frans ini nih? Oke. Wow, sangat ramai ya kolom chatnya, karena nggak bosen-bosen nih. Aku sendiri yang mengalami ya teman-teman. Kemarin batch 3 dibawakan oleh Pak Frans itu mengenai waktu. Kita tuh, aku ingat banget pesannya kalau nggak salah, kita mau menjadi orang yang tepat waktu, yang tepat waktu atau orang yang telatan. Itu yang aku ingat, Pak. Yang batch 3 kemarin materi yang disampaikan. Jadi sekarang aku tidak akan menjadi orang yang telatan lagi, Pak. Oke, tanpa lama-lama ya teman-teman. Daripada kita menunggu lama lagi, langsung saja kita persilakan untuk Pak Frans untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mbak Nana. Selamat malam semuanya teman-teman. Duta Inspirasi Indonesia Batch 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing. Saya paling senang sharing ke teman-teman anak-anak muda Indonesia karena kita semua berharap teman-teman yang masih muda ini akan menjadi generasi penerus yang akan membawa Indonesia ke masa keemasan atau masa kejayaan yang diharapkan itu nanti akan terjadi pada tahun 2045. Nah, untuk itulah saya coba untuk sharing apa itu Indonesia Emas di tahun 2045, tepat pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, dan kira-kira bagaimana sih menuju ke arah sana, apa yang harus kita persiapkan, dan peran apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, terutama Duta Inspirasi Batch 4 ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya disampaikan Mbak Nana, juga saya sudah sharing relatif mungkin sama ya dengan yang disampaikan tadi oleh Mbak Nana, tapi pada intinya bagaimana mengemas ini semua supaya kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dan juga semua yang kita cita-citakan itu arahnya satu, bahwa kita ingin menjadi Indonesia yang lebih baik, yang rakyatnya maju, adil, dan sejahtera. Saya boleh share file nggak nih, Mbak Nana? Atau bahan saya bisa di-share nggak? Baik, boleh sekali Bapak. Sebentar, saya opsikan terlebih dahulu. Supaya ada gambaran teman-teman, jadi nggak cuma bayang-bayang aja. Ini pasti dari seluruh Indonesia ya pesertanya ya. Dari masing-masing provinsi ada 2 gitu ya Mbak Nana ya. Ini ada Aceh, dari Aceh hadir, kemudian iya betul Pak, betul sekali hadir. Selamat malam dari Kalteng, dari mana-mana, dari Kalimantan Utara dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, ini dia. Saya ambil topik
bagaimana anak-anak muda, terutama kalian-kalian semua nih, Duta Inspirasi Indonesia itu bisa memainkan perannya sehingga Indonesia Emas ini bisa terwujud pada tahun 2045. Atau mungkin kalau misalnya kalian bisa lebih ngebut lagi, nggak usah nunggu 2045 ya, mungkin bisa lebih cepat. Jadi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1445, pasti teman-teman udah tahu semua lah ya, bahwa kita itu disebutkan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu nggak cukup cuma sekedar merdeka. Coba next slide. Jadi para pendiri bangsa ini, our founding father itu sangat mulia sekali kalau saya bisa katakan, bahwa mereka ingin supaya bangsa ini nggak hanya merdeka, tapi juga bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini tujuannya tentu saja tidak mudah, sehingga harus diwujudkan dalam bentuk berbagai macam hal yang sifatnya menjadi fondasi atau dasar untuk menuju ke arah sana, yaitu dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, ini pasti teman-teman semua udah pada tahu lah ya, karena ini semua ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan kalau kita upacara atau apa sering dibawakan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa ini nggak hanya sekedar cita-cita teman-teman, tapi ini juga adalah salah satu wujud dari bagaimana kita harus bergerak untuk memajukan Indonesia. Jadi semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tidak hanya untuk teman-teman di sekeliling kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk masyarakat yang ada sekeliling kita, untuk orang-orang yang ada di satu pulau dengan kita dan satu Indonesia dengan kita, sehingga diharapkan mereka bisa secara bersama-sama mencapai cita-cita perjuangan dari kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nah, dengan modal yang kita miliki, sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga yang melakukan proyeksi seperti apa Indonesia itu di tahun 2045. Coba next slide. Sebagai contoh, misalnya salah satu lembaga konsultan internasional yang sangat terkenal, McKinsey. McKinsey ini tempat kerjanya dulu Pak Nadiem nih, Mas Menteri Pak Diknas, dia pernah kerja di McKinsey. Jadi ini lembaga kredibel ya, bukan lembaga abal-abal. Itu memproyeksikan bahwa di 2030 Indonesia sudah dalam peringkat ekonomi dunia itu sekitar nomor 7. Kemudian ada lagi lembaga Center for Economic Business Research di 2035 itu Indonesia itu nomor 8. Kemudian Economist Intelligence Unit di 2050 Indonesia berada nomor 5. Sekarang ini Indonesia secara ekonomi, besaran ekonomi yang diukur dalam GDP atau Gross Domestic Product atau PDB, Produk Domestik Bruto, Indonesia masuk 20 besar. Oleh karena itu makanya kita masuk ke dalam G20. Kebetulan tahun ini kita menjadi tuan rumah dari presidensial untuk gerakan G20 yang terdiri dari negara-negara dengan kalian yang sudah mendominasi dari mungkin lebih dari separuh dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, impian Indonesia itu kalau bisa kita lihat di next slide-nya, di 2045 kita ingin menjadi Indonesia maju, kemudian kekuatan ekonomi kita nomor 5 di dunia, pendapatan per kapita kita 29.300 US dollar. Kalau kita langsung aja ke slide 4 mungkin kalau bisa, atau saya boleh share nggak nih? Kalau bisa bayangkan pendapatan per kapita itu kayak pendapatan kita sebagai penduduk ya. Sekarang ini rata-rata antara 3.000 sampai 4.000 US. Nanti diperkirakan kita akan mencapai 29.300. Jumlah manusianya aja. Tapi juga ada 4 pilar yang sangat penting untuk mencapai visi Indonesia di 2045 itu. Yang pertama adalah
sumber daya manusia, dan juga penguasaan ilmu dan teknologi. Iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pemerataan pembangunan, kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Ini semua penting karena ini saling satu menyatu, sehingga ini menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk menuju ke arah sana. SDM yang banyak, tapi kalau dia nggak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sama aja bohong gitu. Jadi kita bisa jadi hanya sebagai pasar atau market bagi iptek atau ilmu ataupun teknologi yang dimiliki oleh negara-negara lain. Itu akan sangat jumlah sumber daya manusia yang tadinya harusnya menjadi aset, akhirnya menjadi liabilities atau utang. Kemudian pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan itu kalau bisa digambarkan, kalau teman-teman yang mungkin di sini ada yang lahir di mungkin di Aceh, itu harusnya mempunyai kesempatan untuk sekolah yang sama, mendapatkan pendidikan yang sama, mendapatkan kesempatan kesehatan yang sama dengan mereka yang lahir di Jakarta. Begitu juga yang lahir di Manokwari misalnya. Mereka juga harus mempunyai akses yang sama untuk internet, untuk akses air yang bersih yang sama, dan lain sebagainya. Sehingga karena kita nggak bisa milih nih dilahirkan oleh ayah ibunya siapa, lahir di mana, dan lain sebagainya, harusnya begitu lahir di Indonesia, kondisinya harusnya sama. Kemudian juga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jangan sampai kita hari ini kita punya uang, karena kita mungkin negara kita sedang banyak hasil tambang, minyak, batu bara, dan lain sebagainya, tapi nanti 5 tahun lagi kita karena boros jadi bangkrut. Jadi ekonominya harus berkelanjutan atau sustain. Kemudian ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan juga harus baik. Jangan sampai nanti birokrasinya buruk, banyak korupsi, kemudian jangan banyak pungutan liar, politiknya berganti-ganti aliran, sehingga tidak adanya stabilitas nasional. Nah, 4 faktor inilah yang menjadi penting, dan yang faktor paling utama terutama tentu saja sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusianya siapa ya? Kalian inilah yang semua nanti akan menjadi andalan kita di 2045. Nah, kalau kita lihat di megatrend di dunia di tahun 2045, ini coba kita lihat next slide. Itu bisa kita lihat banyak sekali hal-hal yang sifatnya sangat strategis yang mungkin nanti akan terus berkembang dari jumlah penduduk, kemudian juga urbanisasinya, dari sisi perpindahan penduduk dari desa ke kota itu akan semakin banyak, perdagangan internasional akan menjadi semakin borderless atau tanpa batas karena adanya teknologi informasi. Kemudian peranan emerging economics, di mana negara-negara kecil itu nanti akan semakin maju dan semakin kaya seperti Indonesia juga. Kemudian kelas pendapatan menengah itu akan bertambah, orang-orang yang tadinya miskin sekali menjadi miskin, yang miskin menjadi pendapatannya menengah, kemudian menjadi menjadi kaya. Kemudian persaingan sumber daya alam ini sudah terjadi seperti sekarang. Contoh misalnya ketika Rusia menyerang Ukraina, itu Rusia sebagai salah satu pengekspor minyak di dunia, dia menahan minyaknya sehingga harga minyak menjadi naik. Kemudian ada perubahan iklim, kita mungkin sudah sering mendengar ya, kalau misalnya kadang-kadang di satu daerah adanya hujan es, atau yang tadinya musim hujan jadi kering, yang kering jadi musim hujan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kemajuan teknologi dengan adanya artificial intelligence, crypto, NFT, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan geopolitik, ini juga perubahan dari poros yang tadinya hanya didominasi oleh poros Amerika dan teman-temannya, aliansi NATO, sekarang juga ada poros Uni Soviet atau Rusia. Kemudian juga perubahan geoekonomi dan lain sebagainya. Sebenarnya intinya yang mau disampaikan di sini adalah semua berubah dan semua menuju ke arah sesuatu yang sifatnya baru. Kemudian kita lihat next slide-nya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, dengan adanya perubahan-perubahan itu, kita juga sebenarnya sudah mengalami banyak perubahan. Contoh adalah jumlah penduduk kita terakhir berdasarkan sensus itu sekitar 270 juta, dengan komposisinya, nah ini yang paling banyak teman-teman semua yang ada di sini nih, yaitu milenial. Apa itu milenial? Mereka yang lahir mungkin sekitar antara di bawah 30 tahun yang lalu, atau antara 25 sampai 30, dan plus juga ada Gen Z yang di bawah 25. Ini sangat dominan dan dianggap sebagai bonus dari demografi Indonesia. Nah, bonus itu kan bisa dia menjadi peluang di satu sisi dan juga menjadi ancaman. Peluang kalau misalnya itu dianggap sebagai peluang adalah ketika demografi penduduk-penduduk yang muda tadi adalah pemuda-pemuda yang cerdas, sehat, dan mempunyai kompetensi yang unggul. Sedangkan dia akan menjadi ancaman ketika dia sakit-sakitan,
tidak berpendidikan, kemudian juga nggak menguasai apa-apa, sehingga akhirnya alih-alih menjadi andalan, malah menjadi ancaman. Dan ini kalau di hitung-hitungan akuntansi di balance sheet, dia alih-alih menjadi aset tapi dia malah menjadi utang gitu ya. Nah, untuk itu kita juga tetap harus optimis untuk menghadapi 2045. Sambil contoh, untuk 2045 ini kita mewujudkan Indonesia maju dengan persyaratan yang, coba kita lihat next slide-nya. Tadi sudah saya sampaikan 4 pilarnya, kemudian diwujudkan lagi dalam beberapa prasyarat yang kita anggap sangat penting, yaitu infrastruktur yang memadai, kemudian kualitas dan daya saing sumber daya manusia, karena tidak hanya dia sehat dan cerdas, tapi dia harus mempunyai kompetensi sehingga dia bisa bersaing dengan sumber daya manusia dari negara-negara lain. Karena percuma kalau kita pintar, sehat, tapi ternyata pada saat mau bekerja atau melakukan bisnis, ternyata kalah dengan orang-orang dari India misalnya yang sangat-sangat cerdas, atau dari Cina dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus menyiapkan teknologi, perencanaan kewilayahannya, dan kemudian juga ekonomi sektor keuangan, terutama adalah sebagai tugas kami di Kementerian Keuangan supaya APBN itu sehat. APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara yang diharapkan bisa memberikan stabilitas ekonomi dan juga politik dan hukum. Nah, ini semua tentu saja pekerjaan yang tidak ringan, teman-teman sekalian, tapi harus kita lakukan dan harus kita jalani dengan rasa optimis. Nah, namun demikian, pada tahun 2020 yang lalu, kita pada saat perjalanan menuju Indonesia Emas itu dihadapi pada pandemi COVID-19. Coba kita lihat. Nah, di next slide. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah tentu tidak bisa tinggal diam. Melalui APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara tadi, kita melakukan yang namanya counter cyclical. Ini kayak semacam bantalan, atau kalau misalnya teman-teman suka naik mobil atau naik motor, ada yang namanya shock breaker gitu ya. Dia harus membuat APBN itu harus membuat ekonomi kita menjadi stabil. Caranya bagaimana? Contoh misalnya dengan melakukan pembiayaan bagi para tenaga-tenaga kesehatan, karena pada saat itu COVID menyerang hampir seluruh penduduk Indonesia. Yang harus kita utamakan adalah kesehatannya dulu. Makanya untuk mengutamakan kesehatan, tentu saja tenaga kesehatannya harus sehat. Kemudian juga pembelian obat-obatan juga kita lakukan. Kemudian juga vaksinasi secara gratis, penyediaan penambahan rumah sakit dan lain sebagainya. Ketika ekonomi ketika orang-orang sudah sehat, baru ekonominya kita gerakkan, kita berikan insentif, misalnya dibebaskan pajak untuk sektor-sektor tertentu, kemudian juga diberikan penundaan kredit untuk usaha-usaha tertentu dan lain sebagainya, sehingga kalau teman-teman lihat dalam grafik ini, ketika kita diserang COVID-19 di tahun 2020, alhamdulillah kita bisa bangkit dan menuju ekonomi yang positif yang tadinya mungkin dianggap resesi karena minus di bawah nol. Sekarang kita sudah kembali ke normal dan diharapkan di tahun 2022 ini kita bisa kembali ekonomi itu bergerak. Kemudian dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, next slide, kita juga menggunakan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara untuk peningkatan daya saing bangsa. Tidak hanya untuk dari sisi SDM-nya tadi seperti saya sampaikan, tapi juga kualitas penguasaan teknologi. Sebagai contoh, kita menjual pesawat ke Senegal, kemudian juga beberapa karya anak bangsa juga kita perkenalkan di seluruh dunia, dan juga melalui APBN kita menyediakan beasiswa bagi mereka yang ingin melanjutkan sekolah pasca sarjana di luar negeri, melakukan penelitian-penelitian dan lain sebagainya. Saya ambil contoh salah satu tim yang ikut dalam research untuk serum vaksinasi itu adalah salah satunya dari Indonesia, mahasiswa yang ada di Amerika atau di UK saya lupa, tapi intinya dia adalah mahasiswa pasca sarjana atas beasiswa dari LPDP, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, yang diberikan kepada para mahasiswa secara gratis melalui kompetisi tertentu. Nah, seperti itulah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kita inginkan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana nih teman-teman bisa berkontribusi. Ini kan yang paling bagian pentingnya kalau menurut saya. Jadi kita udah punya gambaran, oh Indonesia mau ke sini loh 2045, kita pengen supaya Indonesia menjadi Indonesia emas, negara yang maju, yang sehat, adil, makmur.
dan juga negara penduduknya sehat, cerdas, dan juga menguasai iptek. Bagaimana caranya? Tentu saja kita perlu orang-orang yang sangat bisa menjadi generasi muda seperti yang contohnya di sini, misalnya seperti Pak Nadiem Makarim yang sekarang jadi menteri, yang dengan Gojeknya, kemudian ada Pak Ahmad Zaki dengan Bukalapaknya, ada William Tanuwijaya dengan Tokopedia-nya, Totopet-nya. Ini mereka masih muda-muda semua, udah rata-rata di bawah 35 atau di bawah 40 lah. Kemudian juga ada Maudy Ayunda yang kita tahu bahkan dia harus memilih antara Stanford dan Harvard ya kalau nggak salah untuk waktu melanjutkan sekolahnya. Sementara kita masih sibuk memilih antara bubur ayam atau ketoprak gitu ya kalau. Jadi intinya kita punya perannya masing-masing dan bagaimana kita bisa memainkan peran kita supaya menjadi lebih baik sehingga kita bisa paling tidak saya bukan menyarankan kalian semua menjadi orang-orang seperti ini, tapi paling tidak menjadi inspirasi buat teman-teman semua bagaimana menuju ke arah sana. Nah, untuk menuju ke arah sana, tentu saja selain doa juga kita harus berusaha. Nah, sekarang saya sharing bagaimana sebenarnya apa sih faktor-faktor apa yang harus dimiliki oleh teman-teman semua untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Thomas Stanley yang meneliti 100 faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang. Dia meneliti dari ada 1.000 responden kira-kira, dan diantaranya adalah 700 diantaranya adalah miliuner sukses di Amerika dengan ternyata penemuannya IQ atau kecerdasan itu hanya menempati nomor 1 urutannya. Kemudian kuliah di perguruan tinggi yang hebat, misalnya di Harvard, Stanford, atau NYU dan lain sebagainya, atau di misalnya di Oxford, itu hanya faktor nomor 23. Kemudian kalau IPK-nya tinggi atau GPA-nya tinggi, itu cuma nomor 20. Nah, faktor utama yang 5 utama itu apa? Saya ambil 5 aja karena ini yang mungkin yang paling penting. Dan ini sebenarnya kalian semua bisa gitu. Kalian semua bisa mampu. Karena kan nggak mungkin juga semuanya bisa kuliah di Harvard. Nggak mungkin juga semuanya IP-nya sampai 4 mentok. Mungkin ada lebih dari 4. Nggak semuanya bisa cum laude. Tapi yang 5 ini bisa kalian miliki semua. Dan ini adalah faktor kesuksesan yang sudah terbukti berdasarkan survei yang dilakukan selama 10 tahun oleh Thomas Stanley, dan ini saya rasa sih sangat erat kaitannya dengan kesuksesan yang ada di Indonesia juga. Yang pertama adalah integritas atau kejujuran, atau being honest to everyone. Nah, ini modal utama teman-teman semua. Jadi percuma kalau kita pinter, cerdas, kerjanya bagus, tapi nggak jujur. Itu udah pasti aja orang melakukan bisnis dengan teman-teman pasti nggak mau. Apalagi kalau misalnya kerja sama orang, kemudian bosnya tahu kita nggak jujur, pasti udah dipecat duluan. Walaupun pintar, walaupun memberi banyak kontribusi kepada kantornya, tapi pasti nggak akan kepake. Nah, ini modal utama kita. Tapi sebaliknya, kalau kita jujur, itu akan pasti selalu diingat sama orang-orang. Dan kalau orang lagi misalnya mencari partner, mencari staff, itu kalau kita diingat akan kejujurannya, pasti yang top of mind-nya pasti teringat sama kita. Jadi, jangan lupa untuk honest to everyone atau jujur, ini modal utama. Kemudian disiplin yang baik atau yang tinggi. Nah, ini juga pernah juga saya sampaikan juga kepada batch-batch sebelumnya bahwa disiplin terhadap waktu adalah modal utama yang harus kita miliki sehingga kita bisa menjadi teladan ya, bukan telatan tadi ya Mbak kalau saya nyontohnya bukan telatan tapi teladan. Jadi jangan pernah telat dalam menyampaikan misalnya tugas, dalam melakukan pekerjaan, dalam datang ke kantor, janjian dengan orang gitu. Kita tidak peduli orang itu telat dan lain sebagainya, tapi kita harus membiasakan diri untuk selalu on time sehingga kita terbiasa untuk selalu disiplin. Kemudian yang ketiga adalah pergaulan yang luas atau pintar bergaul atau getting along with people. Jadi network, nah ini salah satu contoh yang sangat baik ketika teman-teman semua bergabung di dalam Duta Inspirasi ini. Kenapa? Karena kalian semua nanti akan menjadi teman-teman yang kita tidak pernah tahu 5 tahun, 10 tahun lagi teman-teman kita yang ada di sini sekarang akan menjadi apa gitu. Tapi once kita kenal dan selalu menjaga hubungan baik, menjaga relationship yang selalu kita bina, itu mudah-mudahan nanti akan bermanfaat di masa yang akan datang.
dan kita bisa bersinergi, berkolaborasi satu sama lain sehingga saling bisa menyatukan berbagai macam ide, berbagai macam kerjaan sehingga akhirnya bisa menjadi lebih baik. Nah, kemudian nah ini nomor 4, yaitu having a supportive spouse atau pasangan yang mendukung. Jadi kita perlu juga support system yang mendukung. Kalau misalnya belum punya pasangan, mungkin keluarga dan lain sebagainya. Ini karena akan menjadi mempermudah jalan kita ketika hendak mencapai satu karir tertentu, mencapai usaha tertentu, ya, dengan pasangan hidup ataupun dengan keluarga ataupun dengan supporting system yang full support, itu akan lebih memberikan banyak lagi kesempatan bagi kita untuk maju. Nah, kemudian juga bekerja keras daripada orang lain, working harder than most people, atau bekerja lebih dari apa yang dimintakan. Ini juga menjadi pengalaman saya ya. Contoh misalnya, saya bilang ke teman-teman saya, pokoknya kalau kebetulan saya bekerja di bawah seorang menteri yang sangat saya kagumi, Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani Indrawati. Saya selalu bilang ke teman-teman saya, anak buah saya, pokoknya kalau beliau minta hari ini, kita harus sudah selesai atau menyampaikannya kemarin. Jadi kita harus bekerja beyond expectation gitu. Jadi jangan sampai nanti diminta terlambat, kemudian atau kita lupa dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa justru sebelum dia minta, kita sudah sediakan, kita sudah prepare, kita sudah punya. Nah, ini bekerja yang harder than most people. Bagaimana caranya ini? Dan tadi dengan time management atau manajemen waktu, yaitu mempunyai disiplin yang tinggi. Tadi balik lagi yang ke nomor 2. Karena kalau kita nggak disiplin dengan waktu, banyak kan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, sehingga akhirnya kita tidak bisa bekerja menjadi lebih baik atau berbeda dengan orang lain karena kita kerjanya menumpuk. Jadi lembur itu bukan ukuran bahwa kita sukses atau kita banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita lembur karena kita nggak bisa ngatur waktu gitu. Nah, itulah 5 faktor utama yang ditemukan oleh Thomas Stanley, dan saya sangat setuju dan saya sudah alami ini semua dan saya sudah lakukan semua. Alhamdulillah bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi teman-teman kalau sukses, kalau menurut saya pegang aja 5 ini, mudah-mudahan bisa menjadi lebih sukses pada saya dan juga mungkin bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Nah, untuk mulainya dari mana? Nah, kita coba identifikasi diri kita sendiri dulu. Misalnya berapa lama kita bekerja, berapa lama kita kuliah, udah berapa lama kita melakukan bisnis, kontribusi apa yang sudah dilakukan, sehingga kita bisa tahu posisi kita tuh ada di mana. Kemudian bisa kita ukur lagi, berapa lama lagi kita pensiun kalau kita kerja, atau berapa lama lagi saya mau selesai kuliah, berapa lama lagi saya mau merit, apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk menuju ke sana kita harus ukur-ukur dulu untuk menentukan tujuannya. Coba kita lihat next slide-nya. Nanti setelah itu tentukan tujuan, ya, bagi lagi dalam waktu yang per tahun, per bulan, per minggu, kita mau ngapain dan lain sebagainya. Sehingga ini memang pekerjaan yang sangat sulit dan harus kita rencanakan dengan matang, sehingga kunci kesuksesannya adalah tadi di disiplinnya tadi. Dan ini harus dilakukan dengan konsistensi serta keteguhan hati agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Karena pasti ada saja hambatan atau tantangan yang mungkin harus kita lewati dengan tidak mudah dan harus kita lakukan. Dan bila terjadi keadaan darurat, maka dengan hal yang harus kita lakukan pertama yang skala prioritas. Intinya ketika terjadi suatu permasalahan, kita jangan berkutat pada masalah, tapi kita harus berkutat pada solusi, kita cari solusinya. Karena masalah pasti sudah terjadi. Kalau kata istri saya, terlambat gimana? Lebih kalau terlambat pasti menyesal ya. Penyesalan. Penyesalan datangnya terakhir. Kalau datangnya dulu namanya pendaftaran gitu namanya. Jadi makanya tentukan tujuan. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan ternyata ada sesuatu yang harus kita lakukan karena darurat, kita gunakan skala prioritas. Skala prioritasnya seperti apa? Yang sebelah kanan tuh. Ini saya ambil dari 7 Habits-nya Stephen Covey, yaitu yang penting mendahului yang kurang penting mendahului yang tidak penting mendahului yang tidak penting sama sekali. Dan kemudian jika kita tingkatkan skala ini yang dapat menjadi acuan dalam menentukan suatu pekerjaan terhadap pekerjaan lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan begini manajemen waktu kita akan lebih efektif. Next. Kemudian dalam perjalanannya pasti teman-teman mengalami tantangan, hambatan,
kemudian ancaman pengen buru-buru menyelesaikan sesuatu, pengen menyampaikan sesuatu, tapi mungkin tidak jeli melihat atau mencermati momentum. Contoh misalnya bosnya lagi buru-buru mau ada rapat gitu, tahu-tahu kita ingin paparan, waktunya mungkin kurang pas. Kalau saya dulu waktu kerja di bawah Bu Menteri secara langsung, saya tanya dulu ke sekretarisnya, bagaimana keadaan cuaca pada hari ini. Jadi untuk mengetahui kira-kira moodnya Bu Menteri itu lagi bagus, lagi nggak bagus, dan lain sebagainya. Nanti kalau bagus baru kita masuk. Kalau lagi nggak bagus, jangan dulu masuk. Jadi momentum ini juga sangat penting. Kemudian juga hargai sang waktu, tunjukkan komitmen. Jangan pernah merasa bahwa kalau orang lain sudah berjanji dengan kita sudah janji untuk datang rapat, kemudian kita telat, terus orang lain telat, kita ikut-ikutan telat. Nggak begitu. Datang tepat waktu, kalaupun orang lain telat, cuekin aja gitu. Kemudian harus kita tunjukkan bahwa kita punya daya tahan tinggi, nanti lama-lama orang ikut kita. Dan kita harus lama-lama menuju kesempurnaan. Dengan daya tahan yang tinggi seperti itu, itulah nanti akan menjadi modal kita. Saya ambil contoh ya. Dulu waktu kalau datang ke rapat, saya pasti datang duluan. Pasti 5 menit sebelum rapat dimulai, saya sudah ada di situ. Pasti mulainya tuh misalnya jam 9, jam 9.15, 9.10, dan lain sebagainya. Tapi lama-lama kalau orang ngundang saya, pasti tahu saya datangnya sebelum waktu rapat dimulai. Jadi akhirnya orang-orang ikut saya gitu. Nah itulah faktor bagaimana kita menjadi teladan gitu. Jangan sampai karena orang lain telat kita ikutan telat. Nggak apa-apa, pokoknya kita hadir aja di situ. Jangan jangan kita yang mengikuti orang lain. Jangan membenarkan yang biasa, tapi kita membiasakan yang benar, gitu ya. Kemudian next. Masih lama nih, apa udah mau habis ya, sebentar lagi. Bagaimana, tadi kan udah dibagi per bulan, per minggu, per hari, per jam, dan lain sebagainya. Ini contoh langsung dari saya ya, maksudnya ini sharing aja buat teman-teman. Di awal hari itu saya awali dengan berdoa, ya, berdoa untuk kesuksesan kita semua pada hari ini, diberikan kesehatan dan keselamatan. Juga karena pada saat saya mau berkantor tuh saya titipkan anak-anak saya, istri saya kepada Tuhan, karena kan saya nggak bisa menjaga terus istri saya dan anak saya setiap hari, jadi saya titipin nama Tuhan. Begitu Tuhan Allah sudah saya titipkan, saya serahkan semua apa yang beliau kehendaki. Kemudian dengan niat bekerja untuk tulus, untuk kepentingan orang banyak, dan untuk berguna bagi orang lain, dengan begitu niat kerja kita akan menjadi tulus. Kemudian kita hindari hal-hal negatif pada awal hari, misalnya membuka WhatsApp grup yang isinya maki-maki, melihat video-video yang isinya gosip-gosip nggak jelas. Nah itu hindari itu. Itu nanti akan merusak hari-hari kita. Nah setelah kita lewati hari-hari ini dengan baik, kemudian kita bekerja dengan benar, sesuai waktu, tepat waktu, sesuai rencana, dan juga melihat momentum-momentum yang pas. Setelah selesai, jangan lupa lagi berdoa lagi untuk mengucapkan syukur, berterima kasih pada Allah, berterima kasih pada kesuksesan kita pada hari itu. Kemudian kita evaluasi apa-apa saja sih yang belum kita lakukan, kenapa kita gagal pada hari ini, maksudnya ada kegagalan dan lain sebagainya, dan bagaimana nanti usaha kita untuk mengatasinya dan lain sebagainya, kita evaluasi. Itu hari-hari saya ya, ini sharing dari saya langsung yang saya lakukan, sehingga dengan begini kita udah terbiasa lama-lama. Oh, namanya juga, kalau saya kebetulan bekerja ya, kerja kan namanya, kalau orang dulu nyebutnya karyawan. Karyawan itu kan diharapkan bisa berkarya, ya kan, karyawan, berarti orang yang berkarya. Kalau kita satu hari nggak berkarya, berarti bukan karyawan namanya kita. Gitu. Jadi usahakan setiap hari itu ada satu produk atau satu output yang memang bermanfaat buat orang lain. Minimal ya, ini paling minimal menyapa orang lain dengan senyum, dengan menegur dengan ramah dan lain sebagainya, sehingga membuat orang lain senang. Walaupun mungkin hari itu kita adalah bad day, karena kita nggak bisa melakukan sesuatu, tapi paling tidak kita sudah berbuat sesuatu dengan orang lain, dengan coba menyapa atau bersenyum. Nah, next-nya yang terakhir, bagaimana caranya? Mulai dari sekarang, berniatlah untuk disiplin waktu, kemudian juga kita mempunyai rencana, kemudian juga tumbuhkan rasa malu, malu kalau telat, malu kalau menyampaikan tugas tidak sebagaimana mestinya, malu kalau kerja kita nggak maksimal dan lain sebagainya. Jangan terus menjadi bulan-bulanan karena kita terus salah. Rasa malu itu harus ada. Jadi
kalau datang ke rapat terlambat, jangan cuma maaf-maaf doang, tapi besoknya tunjukkan bahwa kita nggak selalunya terlambat gitu. Jadi selalu harus ada perbaikan dari hari ke hari. Kemudian jadilah teladan, tunjukkan komitmen bahwa kita adalah yang terbaik dan akan selalu melakukan yang terbaik. Saya yakin teman-teman yang di sini adalah yang terbaik karena kalian semua adalah manusia-manusia pilihan, generasi muda pilihan, dan kalian juga harus punya daya tahan yang tinggi. Celaan, kemudian makian, kemudian juga mungkin rasa iri, dengki itu adalah sesuatu yang biasa. Yang tidak biasa adalah bagaimana kita menyikapinya supaya kita masih punya daya tahan yang tinggi sehingga lama-lama kita akan menjadi kesempurna. Kalau saya kebetulan lama tinggal di Jepang ya, karena saya sekolah S2 di Jepang, S3 di Jepang. Itu ada istilah disebutkan bahwa saya lupa bahasa Jepangnya, amega fute apa gitu ya. Tapi intinya tanah yang kuat adalah tanah yang terus-menerus ditempa oleh hujan gitu. Jadi jangan takut akan cacian, akan makian, akan tantangan, karena itulah yang membuat kita menjadi sempurna. Jangan takut kalau misalnya ada yang iri dan lain sebagainya. Itu kalau ada yang iri ataupun ada yang tidak suka, itu berarti tandanya kalian sudah mulai ngetop, kalian sudah menjadi orang-orang yang tidak disukai. Berarti alhamdulillah, berarti ada yang memperhatikan. Alhamdulillah, berarti kita sudah menuju satu titik tertentu. Berarti kalian menjadi pesaing dari mereka dan mereka menjadi tidak nyaman. Nah, itu anggap saja seperti itu. Jadi jangan dibuat segala sesuatunya menjadi lebih susah. Itulah teman-teman, mungkin sedikit sharing. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi pada intinya yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua bahwa kalian semua sebagai anak-anak muda pilihan yang menjadi duta inspirasi, jadilah inspirasi buat teman-teman semua yang ada di sekelilingnya. Jadilah teladan, sehingga dengan demikian, dengan menyebarkan inspirasi, menyebarkan teladan, saya berharap minimal 1-2 orang di sekitar kalian juga merasa, wah ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang baik yang bisa dicontoh dari teman-teman duta inspirasi semua. Begitu juga dia akan melakukan hal yang sama, kemudian teman kalian itu juga akan menjadi teladan. Akhirnya makin banyak teladan di Indonesia ini, anak-anak mudanya yang menjadi bagus-bagus dan pintar-pintar, sehat-sehat, dan menguasai ilmu teknologi, dan juga komitmen dengan disiplin waktu, dengan menjadi teladan, dan juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kalau memang memungkinkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Frans yang sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua malam hari ini. Wah, teman-teman Duta Inspirasi Batch 4 ini sangat tidak sia-sia ya yang hadir pada malam ini di acara coaching kedua, tentunya bersama Duta Inspirasi Batch 4 dan Bapak Frans sebagai narasumber yang luar biasa. Kemudian pasti teman-teman sudah banyak nih. Oke, sudah terlihat ya Bapak, banyak sekali ya raisen teman-teman Duta Inspirasi Batch 4. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sebelum itu, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, izinkan saya untuk membacakan sedikit poin yang tadi saya kutip dari materi yang Pak Frans berikan, yaitu jadilah teladan dan tunjukkan komitmen bahwa kita yang terbaik. Kemudian jangan takut akan cacian atau makian sekalipun tantangan, karena itulah yang akan menjadikan kita menjadi sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya kutip ya teman-teman dari materi Bapak Frans yang sangat keren. Oke, baik. Yang pertama, saya akan berikan kepada, siapa nih? Banyak banget nih yang raisen. Mungkin yang pertama dulu di sini ada Duta 4, Ilham dari dari mana? Oke, benar-benar. Oke, silakan boleh. Open mic-nya dari Sulawesi Selatan. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Kak. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ilham, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Jadi, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Frans, yaitu menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas di tahun 2045, bagaimana mengatasi talent gap atau bisa dibilang masyarakat kurang bisa menguasai beberapa skill yang memang dibutuhkan
dan bagaimana beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang juga tentunya akan semakin pesat. Seperti itu, Pak. Mungkin ada solusi yang ke depannya mungkin bisa diterapkan untuk mengatasi talent gap. Terima kasih. Langsung ya, Mbak Nana ya. Baik, Oke, terima kasih Mas Ilham dari Sulawesi Selatan, dari Makassar atau dari Maros apa dari mana nih? Takalar, Pak. Takalar di mana itu? Saya belum pernah dengar. Takalar itu ya dekat juga dari Makassar, tapi dia kabupaten, Pak. Oh gitu ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan talent gap, kemudian penguasaan ilmu dan teknologi ya. Menurut saya sebenarnya sekarang ini anak-anak muda beruntung ya. Kenapa beruntung? Karena akses untuk teknologi informasi itu sangat mudah sekali. Jadi mudah-mudahan pemerintah akan selalu menyediakan infrastruktur yang pas sehingga anak-anak muda dengan modal misalnya dengan handphone dan lain sebagainya bisa terhubung ke internet dan bisa mengakses ilmu-ilmu atau pengetahuan yang ingin mereka ketahui. Caranya bagaimana ya? Tadi Mas Ilham harus menyediakan waktu untuk mengembangkan kompetensi atau kemampuannya untuk ilmu-ilmu tertentu yang memang dia rasakan ada gap. Karena saya yakin dengan posisi Mas Ilham di mana? Takalar ya. Iya, betul, Pak. Takalar pasti ada gap dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Saya yakin itu. Tapi kesempatan untuk menghilangkan gap itu ada ketika terhubung dengan internet. Mau apa aja ada gitu ibaratnya sekarang. Tinggal kemauan dan kemauan untuk maju itu harus ada dulu dan mudah-mudahan dengan semangat yang tinggi itu bisa ditumbuh kembangkan sehingga gap itu bisa kehilangan, disingkirkan. Contohnya sekarang inilah, misalnya Mas Ilham sekarang ada di Sulsel, saya ada di Jakarta, kemudian bisa terhubung melalui internet, Mas Ilham bisa mendapatkan ilmu dari saya, bukan ilmu ya, mendapatkan pengalaman dari saya yang sudah senior, kan pasti nanti bermanfaat untuk Mas Ilham. Nah, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian juga mencari sendiri di YouTube ataupun di Google dan lain sebagainya, itu adalah salah satu cara yang menurut saya sangat efektif. Jadi nggak perlu harus menunggu dari ilmu-ilmu yang ada di sekolah. Bahkan teman-teman mungkin bisa lebih pintar dari para guru kalau misalnya kita mau fokus untuk ilmu-ilmu tertentu. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga untuk sharing dengan teman-temannya kalau udah mempunyai ilmu. Karena menurut saya dengan semakin kita sharing, semakin banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Karena pasti dengan sharing, pasti nanti akan banyak yang tanya. Ketika akan banyak yang tanya, Mas Ilham pasti ingin tahu lebih jauh juga jawabannya, sehingga akhirnya sama-sama pinter gitu. Jadi jangan pinter sendiri, karena nggak ada gunanya tuh pinter sendiri. Nggak ada lagi yang namanya orang jadi Superman sekarang, karena sekarang adalah super tim, semua dikerjakan dengan kolaborasi dan kerjasama. Jadi jangan lupa bagi-bagi ilmunya, kalau punya jangan disimpan sendiri. Dan yang terakhir tentu saja juga ketika kita sudah ini lakukan bisa juga dengan share ilmunya dengan menulis atau mungkin membuat podcast dan lain sebagainya, sehingga akan semakin banyak juga lagi orang yang tahu. Begitu Mas Ilham. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik. Terima kasih atas Pak Frans untuk jawabannya dan terima kasih juga atas pertanyaannya dari Kak Ilham. Oke, tadi kan sudah ditanyakan oleh cowok nih. Kira-kira aku mau tunjuk nih yang raise hand cewek dulu ya, karena gantian tadi cowok, sekarang cewek. Oke, boleh untuk Kak Lia, Duta 4 Kalimantan Selatan untuk open mic. Izin sebelumnya suara saya apakah terdengarkah? Oke. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak selaku narasumber yang telah memberikan materi yang sangat menginspirasi dan banyak informasi serta pengetahuan yang telah kami dapatkan. Dan terima kasih juga untuk kepada kakak moderator, Kanana yang telah memperkenankan saya untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya, tadi ada lihat di beberapa slide Bapak ya, tentang peran APBN dalam menahan dampak pandemi. Nah, ini merupakan suatu hal yang menarik gitu, Pak. Nah, seperti yang kita ketahui kan, Pak, di Indonesia sendiri dalam hal yang pandemi ini banyak sekali peranan pemerintah terkhusus untuk menaikkan taraf kehidupan ekonomi
agar bisa menormalkannya, seperti adanya kartu prakerja, bantuan bagi UMKM, bahkan kemarin sempat ada ya Pak penurunan suku bunga bagi pelaku pinjaman usaha mikro. Nah, tapi kenapa sih Pak terkadang kesempatan ini justru sering disalahgunakan bagi beberapa oknum, sehingga yang awalnya tujuannya untuk meningkatkan ekonomi justru dijadikan sebagai ladang permainan Pak. Maksudnya ladang permainan usaha bagi mereka Pak. Dan sempat dulu beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah artikel dan cukup banyak pendapat bahwa mengatakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi di pelaksanaan dalam perlengkapan administrasi dalam hal pencairan masalah pendanaan tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia yang lumayan bingung, terkhusus untuk para yang orang tua atau yang di daerah pelosok. Nah, dan itu pun bahkan dijadikan sebagai ladang sebuah peluang juga bagi mereka para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya menurut saya pribadi Pak. Nah jadi menurut Bapak pribadi bagaimana sih Pak solusinya agar bisa mentransparisasikan oknum itu sendiri Pak, sehingga menurut saya itu suatu hal yang merugikan gitu Pak, dan bahkan itu tidak tidak tercapainya tujuan bangsa Indonesia sendiri seperti yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Dasar sendiri Pak. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Dari Banjarmasin ya? Ya, dari Tanah Laut, Pak. Tanah Laut itu di mana tuh? Kabupatennya? Iya, kabupatennya. Oke, Mbak Lia, makanya tadi 5 modal utama untuk mencapai kesuksesan yang dilakukan survei oleh Stanley tadi benar sebenarnya. Nomor satunya adalah integritas. Jadi kunci tadi yang semua ditanyakan Mbak Lia sebenarnya integritas, karena yang mereka atau yang Mbak Lia sebutkan tadi sebagai oknum itu tidak mempunyai integritas yang tinggi, karena mereka ingin menjadikan satu peluang yang sifatnya negatif terkait dengan adanya penggunaan APBN yang mungkin belum optimal gitu, sehingga ketika terjadi misalnya data-data yang kurang lengkap atau administrasi atau proses yang lambat itu dimanfaatkan untuk menjadi celah sehingga memberikan keuntungan bagi pribadi atau orang-orang tertentu. Nah ini kan kembali ke orangnya masing-masing gitu Mbak Lia. Mungkin Mbak Lia ataupun teman-teman semua yang di sini kalau diberikan tugas yang sama dengan oknum tadi mungkin tidak akan melakukan karena punya integritas atau punya kejujuran yang tinggi. Tapi ketika diberikan kepada orang yang tidak punya integritas, yang tidak jujur, maka dia akan berjalan lain. Makanya benar sekali tadi surveinya bahwa kejujuran adalah modal utama gitu. Nah, rasa integritas inilah yang perlu ditanamkan, karena percuma kita pintar, percuma kita menguasai iptek, percuma kita sehat, tapi nggak punya integritas, akhirnya akan rusak gitu. Ini yang harus kita tanamkan juga ke semua teman-teman yang akan melakukan pekerjaan. Tapi di sisi lain, tidak hanya itu, kami pemerintah juga mencoba untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan penggunaan teknologi juga, Mbak Lia. Jadi contoh misalnya sekarang pemberian bansos dilakukan kasus-kasus tertentu. Jadi nggak lagi melalui uang cash yang kemungkinan ya maaf kadang-kadang suka dipotong misalnya. Atau kalau orang yang nggak datang, dibilang datang tapi duitnya masuk kantong dan lain sebagainya. Tapi kalau langsung transfer ke rekening atau melalui e-wallet misalnya ke handphone ataupun ke e-money dan lain sebagainya, itu akan masuk. Jadi di samping perlunya integritas yang tinggi, upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi adanya kecurangan adalah dengan penggunaan teknologi. Nah, karena selain mengurangi kecurangan, juga bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya tentu saja bagi para penggunanya. Nah, ini yang sedang kita upayakan terus. Jadi, apa yang kita salurkan dalam bentuk bantuan sosial, program keluarga harapan, apapun insentif, ataupun tunjangan tadi yang seperti mana disampaikan oleh Mbak Lia, itu akan semakin simple prosedurnya, karena peluang untuk melakukan kecurangan itu biasanya datang dari prosedur yang rumit, persyaratan yang complicated, ya kan, atau persyaratan administrasi yang terlalu banyak sehingga orang tidak mampu melakukannya, sehingga akhirnya memunculkan peluang, kalau kamu nggak ini nanti nggak saya kasih misalnya, dan sebagainya, atau bisa saya kasih tapi cuma segini, dan segini lagi buat saya ya, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan teknologi lah yang mengurangi hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentu saja juga kita perlu partisipasi masyarakat secara aktif. Jangan
kalau misalnya ngelihat ada kecurangan, adanya penipuan, ada pungutan-pungutan, tapi diam aja. Ya kita nggak tahu jadinya akhirnya gitu. Nah ini mungkin kalau misalnya Mbak Lia punya informasi yang cukup akurat ya, bukan asal tuduh ya, tapi maksudnya punya bukti, punya saksi dan lain sebagainya, itu laporkan saja. Ada mekanisme pelaporan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, nah itu bisa dilakukan. 3 hal itu yang menurut saya sangat penting, Mbak Lia. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Silakan, Mbak Nana. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Frans, dan pertanyaannya yang sangat luar biasa, Kak Lia. Kemudian untuk satu pertanyaan terakhir ya, mungkin karena mengingat waktunya yang cukup terbatas dan juga sudah larut. Wow, bingung banget ya, karena banyak sekali yang raise hand. Mungkin ada 16 yang raise hand sendiri nih, Pak, karena sangat antusias dan excited untuk bertanya kepada Bapak Frans. Mungkin yang terakhir aku berikan ke Kak Gilang dari Kaltara, bisa open mic. Anak baru. Baik, terima kasih Kak Nana. Izin bertanya, saya Gilang dari Kalimantan Utara. Saya sedikit penasaran terkait dan bagaimana peran pemuda gitu ya dari sektor ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Yang ingin saya tanyakan adalah saya melihat kasus sekarang begitu ya, banyaknya berdiri startup gitu ya, terutama berbasis digital di Indonesia. Nah ini juga tidak jauh gitu ya perannya dari generasi muda yang kemudian bisa melahirkan ide-ide luar biasa, terutama kontribusinya dalam kemandirian ekonomi. Dan salah satu si Indonesia Emas 2045 juga pertumbuhan ekonomi gitu ya Pak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, namun tidak bisa dipungkiri juga gitu Pak, bahwa di masa sekarang transformasi digital juga berubah cara pandang, kemudian tradisi dan gaya hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya termasuk generasi saat ini. Akan tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi potensi gitu ya Pak yang ada di Indonesia, kearifan lokal sebenarnya kan menjadi kekuatan yang sangat besar sekali gitu untuk bangsa Indonesia. Namun di kalangan generasi muda sendiri dan saya sendiri gitu, dan bahkan saya kemarin juga banyak sekali menemukan kasus gitu ketika terjun di lapangan, terutama dengan teman-teman yang saat ini banyak perintis startup juga gitu. Salah satunya adalah antusiasme mereka terhadap bagaimana gitu sering terjadi kebingungan dalam mengintegrasikan gitu kearifan lokal untuk pembangunan startup yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kemudian Pak gitu, kita bisa meningkatkan minat generasi muda dalam untuk mulai membangun startup berbasis kearifan lokal menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Terima kasih Mas Gilang di Kaltara ya. Kaltara di mana? Di Tarakan apa di mana? Kebetulan kalau domisili dari Bandung, Pak, Jawa Barat. Oh, Bandung. Oke. Ya, pertanyaan bagus nih Mas Gilang, kayaknya banyak mengerti mengenai transformasi digital, kemudian juga kemajuan ekonomi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, bagaimana kita mencoba untuk membuat transformasi digital dalam bentuk startup misalnya, dengan berbasis kearifan lokal, itu caranya ya tentu saja kita harus mempelajari atau mengetahui budaya-budaya yang kita miliki sekarang ini dan bisa kita perkenalkan ke masyarakat di luar tempat kita domisili ataupun bahkan di seluruh dunia. Tidak mudah memang, tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi perlu kita pelajari. Yang pertama, apa kearifan lokal yang unik dari kearifan lokal yang kita miliki itu. Itu yang perlu kita tonjolkan, sehingga nanti diharapkan orang-orang banyak yang tertarik. Jadi tidak hanya sekedar membuat startup yang sifatnya fully digital, tapi ternyata nggak bermanfaat buat orang lain dan tidak ada satu keunikan yang membuat dia menjadi mempunyai nilai tambah. Nah ini yang mungkin yang perlu menjadi ini kita juga sambil contoh misalnya kemarin mungkin pada tahu semua ya bahwa ketika ada Grand Prix di Mandalika itu ada pawang hujan ya, itu kan sebenarnya kearifan lokal ya, nggak dimiliki oleh negara-negara lain. Mungkin bisa ditampilkan dalam bentuk teknologi seperti apa, entah bagaimana caranya. Tapi pada intinya yang maksud saya adalah keunikan-keunikan seperti itu bisa kita bangkitkan dan kita bisa kenalkan ke seluruh dunia dengan menggunakan
menggunakan teknologi. Apakah memang yang mau kita perkenalkan atau kita transformasi dalam bentuk digital ini memang juga itu beralih secara lokal, tapi nggak ada manfaat atau nggak dibutuhkan oleh orang lain, ya nggak akan laku juga gitu. Dan biasanya kan orang membuat startup itu berangkat dari kesulitan ataupun permasalahan. Permasalahan apa yang mau kita selesaikan dengan startup yang kita miliki yang berbasis kearifan lokal itu. Jadi kemarin yang di negara lain ketika dia menjuarai ya Pak Risman nih, benar Pak Risman ketika menjuarai di tempat lain, bahkan sampai di-mention, kemudian Instagramnya followernya nambah dan lain sebagainya. Tapi intinya itu kan sebenarnya kearifan lokal juga yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Sehingga semua yang kita miliki yang mempunyai kekhasan, nggak hanya culture, nggak hanya tempat, nggak hanya adat istiadat dan lain sebagainya, bahkan sikap kita pun bisa sebenarnya diangkat gitu. Nah ini mungkin yang perlu ditransformasikan dalam bentuk digital. Kemudian pemerintah dalam hal ini juga mensupport melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kalau misalnya Mas Gilang punya ide, punya sesuatu yang bisa diajukan ke sana, dan kita selalu support anak-anak muda untuk maju. Bahkan kalau dulu ruang guru itu sudah disupport oleh Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dari bahkan sebelum ruang guru itu ngetop gitu. Dulu juga kita support Traveloka, support dalam artian memberikan atensi ya dan memberikan endorse gitu. Kemudian juga beberapa startup yang lain, sehingga ketika startup yang dibuat oleh anak muda ini bisa kita manfaatkan dengan baik, pemerintah akan selalu support. Dan jangan lupa juga bahwa anak muda ini sekarang banyak sekali ilmu yang dimilikinya dan unik dan khusus gitu. Jadi dengan berkolaborasi satu dengan yang lain, itu pasti akan mencapai satu hal lebih optimal gitu, Mas Gilang. Jadi nggak ada sesuatu yang sifatnya Superman sekarang. Semua harus bekerja sama dan berkolaborasi. Gitu, Mas Gilang. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Frans atas jawabannya, dan terima kasih juga atas pertanyaannya, Kak Gilang. Kemudian sayang sekali ya teman-teman, karena yang sudah dilihat masih banyak sekali teman-teman yang raise hand, tapi karena terkait waktu yang sudah larut malam dan mungkin bisa lain waktu dan bisa untuk memfollow nih Instagramnya Pak Frans jika teman-teman ingin bertanya atau ingin jawaban dari Pak Frans sendiri. Oke, baik, terima kasih teman-teman, dan saya ucapkan besar terima kasih terhadap atau kepada yang terhormat Bapak Frans atas waktunya pada malam hari ini yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa dan bermanfaat untuk mengerti potensi kita sebagai generasi muda emas agar menjadi pemuda emas yang berkualitas. Nah, sebelum itu teman-teman, mungkin satu kesempatan nih untuk Bapak Frans yang Nana berikan untuk memberikan closing statement secara singkat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Nana. Intinya saya mengucapkan selamat buat teman-teman Duta Inspirasi 4, selalu semangat dan selalu menjaga silaturahmi dengan teman-teman semua yang ada di sini, karena saya yakin dengan silaturahmi, dengan kolaborasi dan sinergi, teman-teman bisa mencapai hasil yang lebih optimal. Dan gunakan waktunya dengan disiplin dan semangat untuk selalu maju, sehingga dengan demikian kita punya modal utama untuk mencapai kesuksesan. Dan kalau masih ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, silakan hubungi melalui DM di Instagram saya, dengan senang hati akan saya jawab dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Tetap semangat dan jangan lupa jaga prosedur kesehatan dan selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga, dan yang terakhir juga jangan lupa untuk selalu berdoa untuk meminta perlindungan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Nana. Baik, terima kasih
Teman-teman, jangan lupa setelah ini membuat resume dan boleh sekali dan untuk tag Instagram Pak Frans. Karena beliau sangat ramah ya teman-teman, yang sudah saya alami Pak Frans sendiri selalu menjawab pertanyaan atau DM dari teman-teman semua. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Frans atas closing statement-nya yang telah disampaikan untuk kita semua. Teman-teman, pada malam hari ini kita memang harus mencukupkan sesi coaching Duta Inspirasi Batch 4. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Frans dan juga teman-teman semuanya. Amin, amin. Baik, untuk itu kita langsung ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada Bapak Frans selaku narasumber pada coaching malam hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih atas sertifikatnya, terima kasih Mbak Safira. Oke, terima kasih atas PDD yang sudah memberikan atau share screen-nya untuk sertifikatnya. Dan terima kasih untuk Bapak Frans, sedikit cendera mata dari kami untuk Bapak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Kita akan melakukan dokumentasi bersama Pak Frans sendiri. Oke teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, boleh banget nih untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil gambar kita semua bersama Bapak Frans yang terhormat. Oke, yang belum on cam, yuk on cam terlebih. Untuk PDD sudah siap mengambil dokumentasi? Oke, karena aku izin ambil alih ya, dan izin juga kepada Pak Frans. Untuk slide pertama bisa bergaya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you. Aku kembalikan ke Kak Nana. Oke, terima kasih Kak Acan selaku PDD. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Frans yang terhormat atas waktunya dan yang sudah memberikan materi yang luar biasa tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya izin live ya, terima kasih. Semangat semuanya. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.